Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi terhadap fungsi logaritma. Sebelumnya kita telah mempelajari inverse fungsi terhadap fungsi linear dan juga ada fungsi rasional. Nah, sekarang ini bagian fungsi dari logaritma dan eksponen dua ya. Nah, logaritma dan eksponen sendiri kita telah mempelajarinya di kelas 10. Logaritma itu biasanya ditulis dengan A log B sama dengan C, itu definisinya, sedangkan eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Jadi seperti A pangkat N, biasanya simbolnya seperti ini. Ini untuk logaritma dan eksponen. Di sini kita akan fokus pada definisi logaritma itu sendiri. Nah, jika kita ingat kembali materi kelas 10-nya, ada sifat ketika A log B sama dengan C, maka B itu sama dengan A pangkat C. Jadi kita akan selalu menggunakan ini. Ini adalah fokus kita dalam inverse fungsi dalam logaritma dan eksponen. Kita mulai ke contoh-contoh soalnya ya. Nah, untuk contoh nomor 1, diketahui bahwa fx sama dengan 5 pangkat 2x. Lalu yang ditanya adalah f inverse x-nya, atau inverse dari si 5 pangkat 2x ini. Sama seperti sebelumnya, kita misalkan si fx ini menjadi y sama dengan 5 pangkat 2x. Nah, ini kan bisa kita tulis sebagai, jika kita lihat, ini adalah B sama dengan A pangkat C. Jadi, jika ditulis dalam bentuk logaritmanya, bisa kita tulis A log B sama dengan C. A-nya itu siapa nih? A-nya adalah 5 kan ya? Kita tulis 5 log B-nya siapa? B-nya itu adalah yang ini. Berarti 5 log Y sama dengan C-nya adalah pangkatnya 2X. Lalu yang kita cari kan inverse. Ingat inverse itu yang tadinya Y sama dengan menjadi X sama dengan berapa gitu. Nah, artinya ini kan masih 2X. Kita akan mencari X. Berarti 2-nya itu pindah ruas menjadi setengah dikali 5 log Y. 5 log Y. Nah, setengah ini dalam sifat logaritma, jadi sifat-sifatnya kita lihat lagi, sifat-sifat logaritma itu adalah ketika di sini n a log b sama, maka ini bisa kita tulis sebagai a log b pangkat n. Jadi ini pun bisa kita tulis menjadi 5 log y pangkat setengah sama dengan x. Kita ingat lagi kalau pangkat setengah itu berarti bisa kita tulis sebagai bentuk akar. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 5 log y pangkat setengah itu adalah akar y sama dengan x. Jadi nanti f inverse y-nya itu sama dengan 5 log akar y. Atau karena yang ditanya adalah f inverse x, maka hasilnya adalah 5 log akar x. Itu f inverse x-nya. Jadi untuk logaritma dan eksponen ini kita kembali lagi ke sifat-sifat dasar dari eksponen dan logaritma itu sendiri. Bisa dibuka lagi untuk sifat-sifat logaritma dan eksponennya. Oke, di sini contoh nomor 2. Contoh nomor 2 soalnya adalah fx sama dengan 3 pangkat 2x min 4. Sama seperti tadi, kita misalkan ini adalah y sama dengan 3 pangkat 2x min 4. Jika kita tuliskan, berarti kan ini b sama dengan a pangkat c. Atau dalam bentuk logaritmanya atau inverse-nya adalah a log b sama dengan c. Seperti itu. Berarti kita tulis nih a-nya siapa? A-nya kan berarti ini. A-nya adalah 3 log b-nya mana? B-nya adalah ini. Berarti b-nya adalah y sama dengan c-nya yang pangkat nih. C berarti kita ambil si pangkat ini semuanya. 2x dikurang 4.
sama dengan ini 2x, berarti negatif 4-nya pindah ruaskan. Karena kan kita hanya ingin mencari x sama dengan. Sehingga diperoleh 3 log y sama dengan min 4 pindah ruas menjadi plus 4. Sama seperti tadi kita harus sampai x sama dengan, berarti x sama dengan ini setengah dikali 3 log y ditambah 4. Setengahnya kita kalikan ke sini, berarti tadi kan dapat ya sama 3 log akar y ditambah setengah kali 4. Setengah kali 4 adalah 2 atau 4 bagi 2 ya kalau setengah kali 4 tuh. Ini x. Nah, ini kan di sini ada lognya, sedangkan yang ini tidak ada lognya. Berarti kita ubah nih, si 2 itu harus dalam bentuk log. Cara merubahnya, berarti kita punya sifat ketika A log A pangkat N itu hasilnya adalah N. Sehingga berarti si 2 ini kan nilai N-nya ya. Berarti kita harus samakan ini A dengan A. Kita lihat ini adalah 3. Berarti ini kita tulis 3 log akar y ditambah supaya menghasilkan 2. Ini kita tulis 3 log 3, 2. Kenapa harus 3? Karena kita menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan yang sebelumnya itu 2, berarti di sini pun kita tulis 2 gitu. Sama dengan x. Jadi si 2 ini sebagai pangkat ini. Ini sifat logaritma yang dipakainya. Oke, di sana. Nah, sekarang kan ada penjumlahan nih. Ada sifat logaritma lagi. Sifat logaritmanya adalah A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B dikali C. Jadi ini bisa kita tuliskan akar Y dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya. Jadi bisa kita tulis 3 log 9 akar Y sama dengan X. Nah, dari sini X-nya bisa kita tulis sebagai F inverse dari Y sama dengan 3 log 9 akar Y. Atau karena yang ditanya adalah F inverse X, maka hasilnya 3 log 9 akar X. Jadi kita hanya merubah si Y menjadi X-nya. Lalu misalkan soalnya itu menjadi F inverse 4 gitu ya. Nah, berarti kita tinggal ganti X ini menjadi 4. 3 log 9 akar 4. Akar 4 berapa nih? Akar 4 itu kan 2 ya. Berarti 3 log 9 kali 2. Atau 3 log 18. Jadi hasilnya seperti itu. Ini hanya misalkan ditanya yang lainnya gitu ya. Nah, ini untuk contoh nomor 2. Lalu contoh selanjutnya, nomor 3. Karena ini tentang logaritma dan eksponen, jadi kita akan membutuhkan sifat-sifat yang telah kita pelajari sebelumnya di kelas 10. Nomor 3. Nomor 3 itu ada fungsinya adalah fx sama dengan 5 log 5x ditambah 10. Nah, sama seperti tadi, kita misalkan si fx-nya menjadi y sama dengan 5 log oke ini harus kurung ya. 5 log 5x ditambah 10. Ini. Nah, ini kan berarti ini tuh bisa kita tulis sebagai ini c sama dengan a log b. Maka inversenya adalah bentuk eksponennya, yaitu B sama dengan A pangkat C. Kita akan fokus di bentuk inverse yang ini. C sama dengan A log B, maka akan memperoleh B sama dengan A pangkat C, si definisi dari logaritma itu sendiri ya. Nah, berarti kita lihat nih, B-nya siapa? B-nya itu kan berarti yang di sini. Berarti kita pakai yang ini nih, dalam kurung semuanya kita tulis. 5x ditambah 10 sama dengan A-nya siapa? A-nya adalah ini, berarti kita tulis si indeksnya 5, C-nya adalah ini, berarti C-nya adalah Y. Ingat lagi bahwa inverse itu dari Y sama dengan menjadi X sama dengan. Ini kan awalnya Y sama dengan, maka di sini harus menghasilkan X sama dengan. Sehingga si plus 10 ini kita pindah ruaskan. 5x sama dengan
5 pangkat Y dikurang 10. Karena tadinya plus 10, maka pindah ruas menjadi negatif 10. Si 5 ininya berarti kita harus pindah ruaskan juga menjadi X sama dengan 5 ini menjadi penyebutnya 5. Lalu ini kita tulis lagi 5Y min 10. Supaya lebih mudah bisa kita pisahkan 5Y per 5 dikurang 10 dibagi 5. 5Y per 5 itu bisa kita tulis sebagai 5 pangkat Y min 1. Karena dari sifat si eksponen atau sifat bilangan berpangkat, jika kita punya A pangkat N per A pangkat M, maka A pangkat N dikurang M. Jadi dari sini kan ada 5 pangkat Y per, kalau 5 saja itu kan berarti pangkatnya 1. Sehingga kita akan peroleh si A-nya itu kan 5-nya. 5Y min 1. Itu sifat dari eksponen yang kita gunakan. Sehingga di sini peroleh 5 pangkat Y min 1 min 10 per 5 itu adalah 2. Jadi kita punya X sama dengan ini. Yang ditanya adalah F inverse-nya. Berarti kita tulis nih, F inverse Y sama dengan 5 pangkat Y dikurang 1 min 2. Maka kita juga akan peroleh F inverse-nya, F inverse X-nya adalah 5 pangkat X min 1 min 2. Ini adalah hasil dari inverse fungsi logaritma ini. Kita coba lagi contoh nomor 4-nya. Contoh nomor 4. Contoh nomor 4 itu kita punya fx sama dengan log 100x dikurang 10. Maka yang ditanya tetap ya, yang ditanyanya adalah f inverse x dan f inverse 2. Yang ditanya ini. Oke, itu hasilnya berapa? Kita mulai lagi, ini kita misalkan menjadi y sama dengan log 100x min 10. Ini tetap ditulis ulang. Berarti ini sesuai definisi logaritma tadi, ini adalah C sama dengan A log B. Sehingga kita punya B sama dengan A pangkat C. Oke, B-nya siapa nih? B-nya berarti kan ini B. B itu setelah log ini nih, berarti B itu kita tulis semua. 100x dikurang 10 sama dengan A-nya siapa? A-nya ini. Di sini berapa berarti? Jika tidak ditulis indeksnya berarti kita tulis ini adalah 10. A-nya itu 10, C-nya adalah Y. Maka di sini akan kita peroleh 100x sama dengan negatif 10 ini pindah ruas menjadi plus 10 pangkat Y ditambah 10. Berarti ini X sama dengan 10 pangkat Y ditambah 10 per 100. Oke, ini supaya kita memperoleh bentuk pangkatnya, kita tulis bahwa seperti tadi kita pisahkan 10 pangkat Y per 100 itu bisa kita tulis sebagai 10 pangkat 2. Kan 10 kali 10 hasilnya 100. 10 pangkat 2 ditambah 10 per 10 pangkat 2. Oke, nanti kita akan peroleh sini. Berarti sama seperti sifat yang tadi, ini hasilnya adalah 10 pangkat Y min 2 ditambah 10 pangkat 1 min 2. 10 pangkat Y min 2 ditambah 10 pangkat min 1. Ini bisa kita tulis 10 pangkat Y min 2 ditambah, ini adalah 1 per 10. Jadi ada sifat eksponen itu kan misalkan A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi sama ini. Jika ada 10 pangkat negatif 1, berarti kan 1 per 10 pangkat 1, atau 1 per 10. Itu. Nah, ini kan X sama dengan, sudah jadi X sama dengan, artinya dia adalah F inverse Y-nya.
F inverse Y sama dengan 10 pangkat Y min 2 ditambah 1 per 10. Yang ditanya F inverse X nih. F inverse X berarti 10 pangkat Y. Oh, X ya, jadi X ini ya. Maaf, salah. 10 pangkat X min 2 ditambah 1 per 10. Lalu ditanya lagi F inverse 2. Berarti kita ganti nih X-nya jadi 2. 10 pangkat 2 dikurang 2 ditambah 1 per 10. Ini 10 pangkat 2 dikurang 2, 0 ya. Ditambah 1 per 10. 10 pangkat 0, apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti ini 1 ditambah 1 per 10, maka hasilnya adalah 1 per 10. Itu hasil dari F inverse 2. Ini adalah contoh-contoh dari inverse fungsi logaritma dan eksponen. Jadi logaritma dan eksponen ini saling berhubungan ya. Intinya yang kita gunakan adalah si definisinya itu. Nah ini, jadi kita harus fokus di materi ini. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Itu. Ini jika dan hanya jika, jadi berlaku kebalikan. Ini berlaku kebalikan ya. Jadi jika ini maka ini jika ini juga maka ini gitu. Jadi intinya ketika inverse fungsi logaritma eksponen itu kita fokus ke sifat ini. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.